Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil alamin wa imamil ghurril mahajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai serta kita ta'zimkan para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sekali lagi bukan mulia dengan dirinya, bukan mulia karena wajah tampannya, hidung mancungnya, badan tegapnya, harta bendanya atau ilmunya, tidak. Akan tapi mereka mulia dan dimuliakan oleh Allah dikarenakan dalam diri mereka ada darah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang memuliakan mereka, Allah akan muliakan. Dan siapapun yang menghinakan mereka, Allah akan hinakan. Dan semoga kita ini termasuk yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya kita termasuk yang benar-benar melaksanakan teori pendidikan terbaik yang pernah ada oleh pakar pendidikan yang terbaik juga yang pernah ada, yaitu Nabi kita Muhammad SAW sebagai pakar pendidikan terbaik, di mana beliau memberikan teori pendidikan kepada anak-anak kita yang terbaik dengan beliau bersabda, "Addibu auladakum ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala hubbil Qur'an." Hendaknya didiklah anak kalian untuk cinta kepada nabi kalian, didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada keluarga nabi kalian, dan didiklah anak-anak kalian untuk cinta kepada Al-Qur'an. Semoga kita termasuk yang mau mendidik anak kita untuk mencintai, menunjukkan, menceritakan, membeberkan siapa para habaib anak cucu Nabi SAW, sehingga mereka terikat dan mencintai dan akhirnya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mereka lain disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, "Lau safana rajulu bainar rukni wal maqam wa shalla wa sham wa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti mata wa dakhala an-nar." Jika ada seseorang yang beriktikaf, tidak berpindah kemana-mana, hanya berada di dalam Ka'bah antara Hajar Ismail sampai ke sudut Ka'bah, yang dilakukannya setiap hari, siang hari berpuasa, malam hari salat malam, semalaman suntuk, tapi kalau dia meninggal dalam keadaan benci kepada dzurriyyat Nabi, maka dia meninggal dalam keadaan masuk dalam neraka. Sedikit sekali di antara kita berinteraksi dengan para habaib, sedikit. Di antara masyarakat Indonesia begitu banyak, melimpah sedikit. Tapi medsos ini yang mendekatkan, yang menceritakan, yang menunjukkan, yang membeberkan terkait dengan habaib, disitulah iman dan kenifakan kita diuji oleh Allah SWT. Di mana Nabi SAW bersabda, "Man ahabbahum fahuwa mu'min, wa man abghadahum fahuwa munafiq." Yang cinta kepada mereka karena cinta kepada nabinya, maka berarti dia seorang mukmin, dan yang benci kepada mereka berarti dia adalah seorang munafik. Cukup kesaksian Nabi dan tidak ada kesaksian di atas kesaksian Nabi SAW. Dan semoga kita termasuk disaksikan sebagai yang mencintai keluarga Nabi, sehingga kita terhitung sebagai seorang mukmin. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati para habaib yang ada, yang hadir, Habib Idrus Al-Hindwan, Habib Abdul Muttalib Al-Habsi selaku Rabithah Alawiyah yang ada di kota Sangatta, Al-Habib Ahmad Al-Habsyi selaku Rabithah, ketua Rabithah daripada Kabupaten Bontang, Al-Habib Umar Al-Gadri, Habib Zain Al-Habsyi, Habib Sulaiman bin Aqil Al-Idrus, dan semua para habaib yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu.
Namun kami meyakini bahwasanya mereka itu sebagai mereka katakan al haddad, bahwasanya mereka datang dengan rahasia dan asrar sir daripada kakek moyang mereka. Semoga kita mendapatkan berkah mereka semuanya, sehingga kita keluar dalam keadaan semuanya kabul hajat insyaallah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para penyambung lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena mereka maka kita tidak mengenal siapa zuriat Nabi, tidak mengenal bahkan siapa sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengenal syariat Nabi, tidak mengenal akhlaknya Nabi, tidak mengenal apa yang diwajibkan dan apa yang dilarangnya dari kita semuanya. Berkat mereka kita semua mengenal kepada Nabi Muhammad, maka merekalah manusia-manusia yang paling dicinta oleh Nabi Muhammad, karena yang paling membantu dan menolong Nabi Muhammad. Merekalah yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita ingin lakukan kepada Nabi Muhammad, lakukan kepada para ulama, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan daripada Nabi Muhammad. Kalau kita ingin membantu para ulama, berarti kita bantu Nabi Muhammad. Kalau kita membenci para ulama, berarti juga kita membenci Nabi Muhammad. Kalau kita patuh dan tunduk serta duduk-duduk bersama para ulama, berarti kita sedang tunduk-tunduk dan patuh serta duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang duduk-duduk, barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu datang berkunjung ke rumahku. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, di depan kita Masya Allah banyak para ulama, banyak para guru, banyak para kiai, maka berarti pada malam ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dengan para ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman dudukku, kata Nabi Muhammad. Semoga kita seberataan termasuk menjadi Allah Ta'ala sebagai teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, mendapatkan pandangan Nabi Muhammad, mendapatkan panggilan langsung dari mulut mulia Nabi Muhammad, di bawah pimpinan Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, di bawah naungan yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Di antara para nabi, para rasul semuanya, kita berada di bawah naungan itu berkat Nabi Muhammad. Ketika di padang mahsyar kita bersama Nabi Muhammad, meminum telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad, melewati telaga, melewati sirat bersama Nabi Muhammad, dan akhirnya dimasukkan surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Mereka lah guru-guru kita yang kita bisa berinteraksi dengan mereka. Kita bisa berbicara dengan mereka, duduk-duduk bersama mereka. Kita juga bisa bersalaman dengan mereka. Kita bisa membantu, memperjuangkan mereka. Kita bisa belajar kepada mereka. Mereka itulah satu-satunya sekarang yang bisa kita berhubungan dengannya untuk mendapatkan pertolongan kelak nanti di hari kiamat. Karena mohon maaf, tidak ada lagi hubungan antara kita dan keluarga kelak nanti di hari kiamat. Saudara kita akan berlarian dari kita, orang tua akan berlarian dari kita, pasangan kita akan berlarian dari kita, bahkan mereka bohong semuanya. Mereka mengatakan, siapa bilang aku orang tuamu? Siapa bilang aku anakmu? Siapa bilang aku suamimu? Siapa bilang aku istrimu? Siapa bilang aku saudaramu? Semuanya berbohong, karena pada saat itu tidak ada yang bisa selamat daripada murka Allah yang begitu murkanya. Tidak pernah Allah murka pada saat itu melebihi daripada murkanya pada saat itu, sehingga semuanya orang berbohong karena takut dituntut kezaliman yang pernah dilakukan kepadanya. Sehingga kemudian Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada saat itu semuanya orang akan berlarian. Saudara berlarian daripada saudaranya, begitu pula daripada pasangannya, daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, semuanya sendiri-sendiri. Jangankan manusia biasa,
Para nabi dan rasul juga nafsi sendiri-sendiri. Apalagi kita. Sehingga apa? Siapa yang bisa menolong kita? Yang bisa menolong kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad hanya 3 golongan. La yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak memberikan pertolongan kelak nanti pada hari kiamat kecuali hanya 3 golongan saja. Tidak ada golongan keempat. Enggak ada ceritanya kita mau datang kepada para pejabat, kepada orang kaya, kepada para tokoh masyarakat. Tidak, tapi hanya 3 golongan yang bisa memberikan pertolongan. Siapa mereka? Yang pertama para nabi, al-anbiya. Tapi kita sulit berinteraksi dengan mereka. Di mana para nabi sekarang? Jumlahnya nabi itu 124.000 nabi, tapi semuanya sudah meninggal. Tinggal Nabi Khidir, Nabi Ilyas, Nabi Isa. Tapi sulit untuk kita bertemu dengan ketiganya. Lalu para syuhada, alhamdulillah berkat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, sehingga umat Nabi Muhammad mendapatkan julukan sebagai ummatun marhumah, umat yang dikasihi, umat yang disayangi. Bukan karena kita, bukan karena amalan kita, bukan pula karena amalan kakek moyang kita, tidak, tapi berkat satu orang saja, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga berkatnya Nabi Muhammad yang telah berusaha, telah berdoa, telah memohon, telah berkorban, sehingga semuanya yang harusnya didapatkan Nabi Muhammad semuanya dikorbankan untuk umatnya semuanya, sehingga kita mendapatkan anugerah. Banyak di antara kita yang bakalan meninggal dalam keadaan sebagai syahid. Sehingga setiap syahid nanti akan memberikan pertolongan kepada keluarganya 70 orang. Orang yang meninggal karena melahirkan syahid, orang yang meninggal karena mencari ilmu syahid, orang yang meninggal karena corona syahid. Tapi nggak ada di antara kita yang mau memohon kepada Allah Ta'ala mati karena corona. Ada yang mau kita berikan Fatihah sekarang? Orang yang meninggal karena kebakaran syahid, orang yang meninggal karena dimakan binatang buas syahid, orang yang meninggal karena tenggelam syahid, orang yang meninggal karena sakit perut, apapun yang ada di perut semuanya, dari mulai kanker, tumor, semuanya dari perut itu semuanya syahid. Orang yang meninggal mendadak syahid. Makanya kadang-kadang di antara doa saya kepada saudara-saudara kami yang berada di dalam jabatan pemerintah, saya doakan biar mereka itu kena jantungan saja. Kenapa? Biasanya jantungan itu kan matinya mati syahid. Kenapa? Matinya mendadak. Kalau mati mendadak berarti syahid. Kalau sumpah harus pertanggungjawabkan, kesian, lama pertanggungjawabannya. Tapi kalau syahid kan tidak ada pertanggungjawaban lagi. Yauma yamutu syahidu syahidan yughfar jami'u dzunubihi illa dain. Ketika seorang syahid itu meninggal dunia, semua dosanya akan diampunkan kecuali hutang saja tidak. Artinya kalau seumpama ada seorang yang mati dalam keadaan syahid, lalu dia masih punya hutang, maka semua yang harusnya didapatkan dari mulai semenjak dia meninggal, dari semenjak dia setelah meninggal sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, diberikan kenikmatan demi kenikmatan, dipending karena hutangnya belum dibayar tuh. Oleh karena hati-hati, yang punya hutang cepat dilunasi sebelum kita meninggal dunia. Dan semoga kita semua meninggal dunia dalam keadaan syahid. Bahkan Nabi SAW di antara apa yang disampaikan kepada kita, aktsaru syuhada ummati matu alal firash. Kebanyakan syuhada umatku itu meninggalnya di atas kasur. Oleh karena di antara doa para sholihin itu, di antaranya dari Allah, meninggalkan aku sebagai syahid. Tapi kan kita nggak tahu mana-mana yang syahid kecuali setelah meninggal. Oh, meninggal karena corona, oh berarti syahid. Mungkin ini karena husnudzonnya para ahli medis dan mereka yang di rumah sakit, akhirnya setiap sakit di COVID kan, biar mati syahid. Jadi jangan salahkan mereka juga, itu husnudzonnya mereka. Jadi semoga benar-benar seperti husnudzon mereka yang mati kemudian divonis sebagai COVID, insya Allah mati syahid semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi kita kan tidak tahu bagaimana kita akan berinteraksi dengan orang yang sudah meninggal dunia. Sehingga hanya satu golongan yang bisa kita berinteraksi dengannya. Bisa kita pantik cintanya, bisa kita pantik perhatiannya, bisa kita berada di dalam hatinya, bisa. Kenapa? Kita bisa berinteraksi dengan mereka, berkumpul dengan mereka, bercengkrama dengan mereka, bersalaman dengan mereka, mengunjungi mereka, mengundang mereka ke rumah kita, bisa. Siapa mereka? Para ulama. Oleh karena beruntung yang menjadi donatur pada malam ini, beruntung. Kenapa demikian? Sodako ini Pak termasuk
satu pekerjaan yang paling melelahkan dan paling memenatkan kepada setan dan kawan-kawannya. Sedekah. Makanya sedekah ini termasuk suatu amalan yang kadang mudah dilaksanakan tapi sulit. Sholat, orang bisa sholat di mana saja bisa. Puasa, semua orang bisa puasa. Sedekah belum tentu. Walaupun dia kaya, karena sedekah itu tidak melihat kepada kekayaan, tidak melihat kepada miskin. Banyak orang yang miskin, kata Muhammad, dinar sabaqah mi'ah, dinar sabaqah alaf. Di dalam riwayat lain, dirham yasbiku alaf. Satu dirham bisa mengalahkan 1000. Kalau satu dirham itu dikeluarkan bagi orang yang tidak punya, itu yang dia punya satu itu saja, itu lebih baik daripada 1000 dirham yang dikeluarkan oleh para orang kaya itu. Sehingga sedekah itu, kata Nabi SAW, tidak akan keluar kecuali sampai melewati tenggorokan 70 setan, baru dia itu akan keluar dari seseorang itu. Oleh karenanya nggak usah repot-repot, kita lihat saja hari Jumat itu ketika berjalan itu, Pomplong itu, kotak amal itu mau ngambil itu pilih-pilih dulu lama. Kalau pas kebetulan yang nggak ada yang warnanya hijau muda, nggak jadi keluarnya. Jadi kalau nggak ada yang 2000 nggak keluar. Jadi kalau ada yang 2000 baru keluarkan. Nah ini kenapa setannya masih banyak. Oleh karena beruntung yang bersedekah tadi menjadi donatur, beruntung. Kita doakan semoga tambah kaya, berkah hartanya, dan semoga semuanya disayang oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Sahibul Majlis, saudara kami, akhina billah, Guru Suhaimi. Beliau adalah yang pertama kali mengundang saya datang ke tempat ini, dan alhamdulillah beliau juga pernah datang ke rumah kami, dan kami alhamdulillah datang ke tempat sidin. Berarti persaudaraan sudah terlaksana. Saya nggak punya utang karena beliau sudah datang ke rumah, saya sudah datang ke rumahnya. Tapi kalau sekarang ini habis ini datang ke rumahnya, berarti utang lagi saya. Kayaknya langsung dari sini masih naik mobil, jadi nggak utang lagi saya langsung. Dan juga tidak lupa kepada putra guru kita bersama, sahabat daripada abah saya, termasuk yang pertama kali meletakkan kiblat dari pondok pesantren Darul Dakwah adalah Abah Guru Syarwani. Dan alhamdulillah hubungan kita sangat kuat, sangat erat karena kita dari satu kota yang sama. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu dengan salah satu putranya yang dikatakan oleh para ulama, ma fil aba fil abna, yang ada pada orang tua ada pada anaknya. Insya Allah keberkahannya ada pada Guru Syarwani, ada juga pada Guru Fulaihun. Semoga beliau panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dan adanya beliau di antara kita membawa keberkahan bagi kita semuanya insya Allah. Dan juga tidak lupa kepada Guru Haji Abdul Ghaffar, Guru Haji Abdul Jalil, Guru Haji Ibrahim, Guru Yusran, Guru Muslim bin Kiai Safwan, yang kami sangat ingat bagaimana Guru Safwan itu waktu mengundang kami ke hadir pertama kali. Sudah sepuh sidin, tapi beliau menjemput sendiri sampai ke airport, bawa makanan banyak, bawa minuman banyak, ingin menghormat zuriat Nabi Muhammad SAW. Sangat terkesima ulun dengan akhlak yang luar biasa daripada Guru Safwan. Semoga putra-putranya bisa menjaga jariah daripada Guru Safwan, bisa meneruskan pondok pesantrennya, bisa jaya seperti di masa hidupnya beliau, bahkan lebih daripada di masa hidupnya beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga sapi-sapinya lebih banyak lagi insyaallah. Dan semoga sapi-sapi waktu itu saya masih ingat bagaimana Bib doakan ini sapi-sapi pondok Bib, dan untuk persiapan ini semuanya itu kalau salah ada 7 atau ada 8 waktu itu. Semoga sekarang puluhan dan ratusan insyaallah ke depan, sehingga bisa menjadi jadiah bagi Kiai Haji Safwan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semua para guru yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun orang yang rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Penting kiranya sebagaimana tadi Abah Guru Zuhaimi telah menjelaskan kepada kita, menyebutkan nama itu penting karena masing-masing daripada guru itu mempunyai keberkahan yang berbeda. Guru ini datang dengan berkah tertentu, yang satunya datang dengan berkah tertentu, yang satunya juga datang dengan berkah yang lainnya, sehingga ketika mereka kita sebutkan semuanya, maka jadi lengkap keberkahan yang kita dapatkan insyaallah.
sehingga dunia akhirat sama-sama kita dapatkan daripada mereka semuanya. Saya yakin dua acara yang sedang kita laksanakan pada malam ini menjadi sebab insya Allah tidak akan cuma-cuma. Kenapa? Karena yang kita hauli seorang wali Allah, seorang yang sangat luar biasa. Di dunia sudah tampak karomahnya, di mana haulnya itu memecahkan rekor muri. Yang hadir itu sampai 2 juta orang lebih. Nggak ada haul yang lebih daripada haul ini, 2 juta lebih yang hadir, luar biasa. Ini menandakan seseorang yang sangat mulia di sisi Allah dan dicintai oleh Allah SWT. Semoga kita mendapatkan barokahnya insya Allah. Apalagi acara yang keduanya itu adalah kita ikut merasa himum, kita ikut merasa bahagia, kita ikut merasa bangga dengan hari istimewanya kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Beda antara bulan Maulid dengan bulan Isra. Beda antara hari mulia Maulid dengan hari mulia Isra. Karena kalau hari Maulid berarti kita itu merayakan hari di mana umat ini dapat anugerah terbesar daripada Allah. Tapi kalau hari Isra, kita memperingati hari yang terbesar, yang teristimewa bagi kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga yang merayakannya berarti dia termasuk para habaib, yang artinya Habib itu adalah ada Habib, ada Sodik, ada Khalil. Nah itu semuanya itu adalah sahabat, tapi berbeda implementasinya. Tapi kalau Habib itu adalah alladzi yahzanu bi huzni walladzi yafrahu bi farahi. Yang bahagia dengan bahagianya Sidin dan yang sedih dengan sedihnya Sidin. Sehingga kalau kita sekarang ini datang semuanya dari rumah-rumah masing-masing, para panitia ikut sibuk, mereka yang masak karena Nabi Muhammad, mereka yang mengatur parkir karena Nabi Muhammad, mereka yang mengatur semuanya, dekorasi dan sebagainya karena Nabi Muhammad, mereka yang mengeluarkan uang semuanya karena Nabi Muhammad SAW. Apakah tidak mungkin mereka itu akan mendapatkan bagian dari Nabi Muhammad? Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi yang pernah bersabda dalam hadisnya, Ana khairu mukafi' fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafihu fa ana ukafihu yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian, bahkan kata Nabi Muhammad, yang berbuat baik kepada orang lain lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, bagaimana kalau kita semuanya melakukannya untuk Nabi Muhammad? Kita semuanya bahkan meninggalkan rumah, meninggalkan hobi masing-masing semuanya karena untuk Nabi Muhammad. Apakah mungkin Nabi Muhammad tidak akan membawakan keberkahan dan membalas kita semuanya? Insya Allah akan mendapatkan balasan daripada Nabi Muhammad. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang meninggalkan tempat ini kecuali semua hajatnya dikabulkan, kecuali semua dosanya diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama sakit hati semoga Allah hilangkan, Allah musnahkan, digantikan dengan sifat-sifatnya yang mulia dalam hati. Yang di antara kita ada yang sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh, semoga Allah berikan. Yang belum dapat keturunan, semoga Allah tentukan. Yang belum pernah berziarah langsung kepada Nabi Muhammad, semoga Allah segerakan dan takdirkan. Yang belum mendapatkan kenikmatan berupa bermimpi Nabi Muhammad di dunia, semoga Allah takdirkan dan Allah segerakan untuk kita. Dan semoga kita sebelum meninggalkan tempat ini, berkatnya Nabi Muhammad, berkatnya Abu Guru Zaini, kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan kita telah mendapatkan anugerah terbesar daripada Allah, berupa hambanya yang panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat untuk beribadah dan mencari modal sebaik-baiknya untuk mendekat kepadanya, dan kemudian harta bundanya banyak, sugih, bahagia, berkah. Tapi nanti di akhirat tidak ada hisabnya dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam ini adalah malam yang sangat luar biasa karena bertepatan dengan bulan Syaban, bulannya Nabi Muhammad. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Bulan Rajab adalah bulannya Tuhannya umat Nabi Muhammad, yaitu Allah SWT. Kita sekarang berada di bulan yang kedua. Jadi katakan Nabi Muhammad setiap kali masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Banyak di antara kita yang tidak paham kenapa Nabi Muhammad SAW berdoa semacam itu, sehingga dibaca setiap akan masuk waktu sholat atau akan masuk waktu dikumandangkannya iqamah, kita selalu membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Terus kita baca seperti itu. Apa artinya? Artinya itu adalah yang paling penting di dalam kehidupan dunia ini itu adalah keberkahan. Kalau sudah kita mendapatkan keberkahan, maka berarti kita mendapatkan segala-galanya. Sehingga kita lihat bagaimana orang tua kita dahulu. Ketika datang para habaib, datang para ulama, datang para soleh, datang bertawasul kepada para wali dan sebagainya, mereka tidak minta macam-macam. Nggak seperti orang sekarang ini. Mintanya satu, berkah saja. Dia doakan berkah. Itu yang diminta. Kenapa? Berkah itu ada segala-galanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab. Jadi di dalam bulan Rajab ini banyak hal yang banyak kita tidak mengetahuinya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, ala inna fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah bahwasanya di dalam hari-hari kalian, malam-malam kalian, minggu-minggu kalian, bulan-bulan kalian itu ada beda-beda. Di mana pada hari itu atau saat itu Allah Ta'ala lebih lagi menurunkan rahmatnya, lebih lagi menurunkan barokahnya, lebih lagi menurunkan anugerahnya. Maka hendaknya sodorkan diri kalian supaya dapatkan anugerah tersebut. Tapi kata para ulama, ada 5 golongan yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah tersebut. Siapa mereka? Yang pertama adalah mereka yang durhaka pada orang tuanya. Walaupun dia masuk 1000 kali bulan Ramadan tidak akan mendapatkan apapun juga. Yang kedua adalah istri yang durhaka kepada suaminya sebelum masuk bulan Ramadan, untuk masih ada sekarang, minta maaf kepada suaminya. Yang ketiga adalah mereka yang memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat adalah mereka yang tidak saling tegur sapa di antara sesama sampai lebih daripada 3 hari 3 malam. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi narkoba atau minum minuman keras. Mereka 5 golongan yang sama sekali walaupun masuk bulan Rajab, masuk bulan Syaban, masuk bulan Ramadan, bahkan dia akan keluar dan tidak mendapatkan apapun juga dari rahmat Allah. Oleh karena di sini yang penting, bagaimana supaya kita itu mendapatkan berkah dalam bulan Rajab. Itu yang diminta oleh Nabi SAW. Penting itu. Kenapa Nabi SAW tidak minta Allah muwaffiqna fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan? Tidak. Kalau sudah Rajabnya bagus, Syabannya bagus, Ramadan itu tinggal panennya. Itu maksudnya. Sehingga kemudiannya diminta oleh Nabi SAW bukan taufik, bukan yang lainnya, tapi minta keberkahan. Berkah dalam harta benda, berkah dalam anak istri, berkah dalam umur kita, berkah dalam apapun yang Allah anugerahkan kepada kita, yang Allah SWT yang disifatkan dengan sifat yang adil. Yang semua orang yang ada di sini ini semuanya sama-sama, setara, tidak ada yang lebih. Untuk mendekatkan diri pada Allah tidak ada yang lebih, sama, semuanya sama. Cuma kita saja yang tidak dekat kepada para ulama, akhirnya kita itu dijauhkan oleh setan. Jangan dekat pada ulama, jauhi ulama. Kalau kamu itu dekat pada ulama, akhirnya tahu yang haram, yang biasa kamu lakukan, akhirnya oh haram, jadi nggak kamu lakukan lagi. Itu setan yang ngomong itu. Sehingga kita tidak tahu. Oh ternyata ini adalah sesuatu yang bawa keberkahan. Berkah ini cari. Oleh karenanya para ulama berkata bahwasanya yang namanya anugerah Allah yang selalu kita harapkan, yang selalu kita permohonkan, yang selalu kita berdoa untuk mendapatkannya, itu semuanya itu namanya rahmat. Kita minta kesehatan, rahmat. Kita minta harta benda, rahmat. Kita minta bahagia, rahmat. Kita minta anak istri, rahmat. Kita minta ilmu manfaat, itu rahmat. Tapi ketahuilah bahwasanya rahmat itu untuk supaya bisa membahagiakan perlu untuk mendapatkan kuncinya. Sehingga lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW pada malam Isra, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Kenapa bukan dari tempat yang lainnya? Dari Gua Hira, dari tempat-tempat yang lainnya. Kenapa dari masjidil haram ke masjidil aqsa? Kenapa? Alladzi barakna haula. Karena sudah diberkati. Kalau saya diberkati bisa segala sesuatu. Kalau saya diberkati bisa, itu berkah.
Dan berkah itu nggak ada didapatkan dengan cara kemaksiatan, itu nggak ada. Semua berkah didapatkan dengan cara ketaatan. Yang demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsiynya, "Iza ata'ani abdi raditu anhu, wa iza raditu anhu baraktu fihi wa fi azari, wa la nihayata li barakati." Kalau seumpama ada seorang hambaku yang melaksanakan taat kepadaku, melaksanakan ibadah kepadaku, aku ridho kepadanya. Dan kalau aku sudah ridho kepadanya, aku akan berkati dirinya dan semua hal yang terkait dengannya. Dan ingat, keberkahanku tidak akan terputus sampai keturunan yang keberapapun. Gak ada batasnya. Tapi sebaliknya, wa idza asani abdi sakhattu alaihi wa idza sakhattu alaihi la'antu wa la'nati talhaqus sabi'a min waladi. Dan jikalau ada seseorang di antara hambaku yang berbuat maksiat kepadaku, aku akan murka kepadanya. Ketika aku sudah murka kepadanya, aku akan laknat dia. Dan ketahuilah bahwasanya laknatku akan menemui sampai keturunan yang ketujuh. Itu terjadi keberkahan. Kalau kita ingin tahu keberkahan, Habib Ali Habib Saiful Maulid beliau berkata dalam syairnya, "Habba iza barakal maula tulaki hubu." Satu biji, kalau Allah sudah memberkati dalam biji itu, maka biji itu bukan lagi satu biji, tapi ribuan biji, bahkan jutaan biji jadinya. Terkait dengan keberkahan ini, ada seseorang anak tertua yang sangat berbakti kepada ibundanya. Tatkala anak yang tertua itu kawin, maka kemudian dia harus keluar. Karena situ ada ipar-iparnya, ada saudaranya dan sebagainya. Ya, rumah sendiri. Setelah dia berumah sendiri, ternyata ibunya ini tidak diperhatikan oleh saudara-saudaranya. Tapi kalau semua dia datang kepada saudaranya untuk membawa ibunya ke rumahnya, mereka mencegahnya. Sehingga kemudian diultimatumlah mereka. Begini saja, bagaimana kalau seumpama saya akan bawa ibu saya ke rumah saya, tapi saya tidak berhak untuk mendapatkan harta waris darinya nanti kalau meninggal. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, atau biarkan ibu berada di rumah kalian, tapi nanti kalian semua tidak berhak mendapatkan harta waris daripada ibu kita. Jelas kalau semua pilihan yang semacam ini ditawarkan pada orang ahli dunia, pasti memilihnya dunia. Sehingga dengan cara seperti itu, dengan terdiknya dia bisa membohong-bohongi mereka, akhirnya ibunya mau bersama dia. Dia merawatnya dengan baik, dia meladeninya, lebih takut kepada ibunya daripada istrinya, bukan seperti kita ini lah. Kadang-kadang lebih takut pada istri daripada pada ibu. Perhatian kepadanya lebih kepada istrinya. Memberikan sesuatu lebih kepada ibunya daripada kepada istrinya, sampai akhirnya meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia didoakan oleh ibunya. Doa ini yang disampaikan Nabi Muhammad, doaul afdalu min doa mi'at wali. Doa satu orang ibu itu lebih baik daripada doanya 100 orang wali. Kalau kita masih punya ibu, ngapain kita datang wali yang lainnya? Minta doa kepada ibu. Tapi kenapa banyak di antara kita minta doa pada ibunya tapi tidak dikabulkan? Jangan salahkan ibunya, salahkan diri kita, karena kita melakukannya supaya kabul doanya. Salah, kita lakukan semuanya karena Allah. Kita lakukan dengan sebenar-benarnya, tidak ada maksud, tidak ada tujuan, tapi kita lakukan karena ini perintah Allah kepada kita sebagai seorang anak kepada ibu. Nanti setelah kita lakukan, ibu itu merasa kasihan kepada kita, merasa senang dan ridho kepada kita. Akhirnya apa? Diangkat tangannya tanpa diminta. Itu doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Subhanallah, apa doanya? Ya Allah, berkatilah hartanya. Dia nggak dapat warisan sesuai dengan apa yang dituliskan perjanjian dengan saudara-saudaranya dengan warisan. Tapi begitu selesai 7 hari tahlilan, dia bermimpi. Suatu malam dia bermimpi seorang yang tua pakai pakaian putih-putih. Dia mengatakan, coba kamu gali di bawah pohon di rumahmu itu, di situ ada uang 100 dinar, ambillah buatmu. Karena dia berasa dididik oleh ibunya dan orang tuanya untuk selalu tidak memiliki apapun, tidak mendapatkan sesuatu apapun, tidak berdoa apapun kecuali harus ada berkahnya. Dia tanya, ada berkahnya enggak? Dia bilang enggak ada berkahnya. Dia bangun, dia ceritakan pada istrinya. Kata istrinya, kita ini kekurangan, ambil saja. Mau ada berkahnya, enggak ada berkahnya, ambil saja. Tidak, saya tidak akan ambil.
karena dia bilang tidak ada berkahnya. Subhanallah, hari kedua mimpi lagi persis seperti hari pertama. Tapi dia berkata begini, di bawah pohon itu galilah, di situ ada uang 10 dinar, ambillah untukmu. Maka kemudian dia bertanya lagi, ada berkahnya? Berarti ada berkahnya. Dia bangun, ceritakan lagi pada istrinya. Istrinya mengatakan, tuh bang, semalam 100, sekarang udah 10. Ambil cepat, nanti akhirnya kurang lagi. Apa kata suami? Tidak, karena tidak ada berkahnya, saya tidak mau. Subhanallah, hari ketiga mimpi lagi. Orang tua itu juga yang datang kepadanya, di bawah pohon di belakang rumah kamu itu kamu gali, situ ada uang 1 dinar. Ada berkahnya? Ada. Ambil. Itu buatmu. Dia bangun, dia langsung ngajak istrinya, dia gali, subhanallah, persis seperti dalam mimpinya. Begitu digali ada uang 1 dinar. Kalau Allah berkehendak, nggak perlu lihat orang kaya, nggak perlu. Mudah saja Allah Ta'ala memberikan kekayaan, tapi nggak mungkin. Sesuatu yang terkait dengan Isra Mi'raj, sesuatu yang gaib, sesuatu yang misteri, sesuatu yang di luar nalar manusia, sesuatu yang kalau seumpama orang mau berterus terang, itu orang kaya semua akan memberikan data yang sebenarnya, bahwasanya mereka itu kaya itu bukan seperti yang di planning oleh mereka. Mereka itu punya harta benda dan sebagainya, itu bukan seperti yang direkayasa oleh mereka sebelumnya. Tidak. Mereka itu ingin kaya dari sini, subhanallah, Allah berikan jalan yang lainnya. Allah mudahkan. Kenapa? Allah berkehendak. Semuanya dengan kehendak Allah. Subhanallah. Akhirnya dia ambil 1 dinar. Lalu dia bertanya kepada istrinya, gimana? Ini 1 dinar, bukan 1 dinar, buat apa ini? Kata istrinya, bang, kita sudah lama tidak pernah makan yang enak-enak. Kita gunakan saja untuk beli ikan, untuk kita makan yang enak bersama anak-anak. Baik, kalau gitu saya akan pergi untuk beli ikan. Dapatlah ikan 2 yang besar-besar. Subhanallah, ketika ikan itu dibuka, ternyata di dalamnya itu ada berliannya. Dan berlian itu tidak ada yang dapat membelinya kecuali raja pada zaman itu. Di mana berliannya itu jumlahnya itu ada berapa? Ada yang 1 ikan ada 100 butir, 1 ikannya lagi ada 100 butir lainnya. Dan jumlahnya berlian itu harganya itu senilai sebanyak 1000 dinar, berarti 1 juta dinar. Sehingga dia menjadi orang terkaya di zamannya gara-gara 1 dinar saja. Ini berkah namanya. Ini yang barokah. Nggak ada orang kaya raya pelit barokah, nggak mungkin. Orang kaya raya kalau mau dapat berkah ya harus jadi orang yang loman. Orang alim nggak mungkin berkah kalau dia itu tidak mengajarkan, karena Allah SWT. Kalau ingin berkah ya harus kita itu melalui jalur ibadah, jalur ibadah karena Allah Ta'ala. Karena Allah yang memberikan. Oleh karena itu berkah itu penting. Berkah itu kalau sudah kita dapatkan di bulan Rajab, kita dapatkan bulan Sya'ban, kita dapatkan semua modal yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita akan gunakan. Kenapa banyak di antara kita yang punya harta benda tapi tidak berkah? Kenapa? Karena caranya salah. Mohon maaf, ini kan harus dijelaskan sebelum setan itu menggoda lagi kepada kita, menjauhkan kita. Karena mohon maaf ya, nanti kita di akhir apa yang kita akan sampaikan nanti kita akan menjelaskan bagaimana katanya setan yang kurang ajar itu, ya, penyesalan yang kita akan lakukan, kita utarakan dengan kita tunjuk-tunjuk kepada setan. Tidak ada seorang pun, kata Nabi Muhammad SAW, yang menghuni neraka kecuali nanti dia akan melewati iblis dan menunjuk-nunjuknya. Gara-gara ini nih aku di neraka, gara-gara ini nih aku korupsi, gara-gara ini aku berzina, gara-gara ini nih aku berbohong, gara-gara ini nih aku sombong, gara-gara ini, semuanya nggak ada satu pun. Sehingga ditunjuk-tunjuk juga, marah juga dia, jengkel juga dia. Untuk apa? Menambah kesengsaraannya maksudnya. Sehingga iblis itu nanti diletakkan dalam satu singgasana, tapi singgasana dari api. Dan semua siksaan yang dirasakan oleh ahli neraka semuanya ada pada dirinya. Di saat itulah apa yang dikatakan kepadanya ketika ditunjuk terus itu loh. Biar kita paham ini loh. Alam ma'had lakum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sudah aku janjikan kepada kalian di alam arwah dulu. Ingat, kamu itu jangan berteman dengan setan. Apalagi sampai teman dekat, apalagi sampai menghamba kepadanya, menganggap dia Tuhan. Jangan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian sangat jelas. Itu kata Allah Ta'ala. Tapi kita sudah
mengkhianati perjanjian itu. Padahal Allah Ta'ala sudah mengatakan kepada kita ketika kita berada di alam arwah. Apa katanya? Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr. Dan berkatalah syaitan ketika sudah selesai segala keputusan, sudah diputuskan Allah Ta'ala, penghuni neraka masuk nerakanya, penghuni surga masuk surganya. Di saat itulah dia berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala itu semuanya benar. Sesungguhnya semua yang dijanjikan Nabi Muhammad itu semuanya benar. Sesungguhnya semua yang dijanjikan dalam Al-Quran itu semuanya benar. Semuanya benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku selalu berjanji kepada kalian, tapi selalu aku tidak menepati janjiku. Itulah aku. Tapi lihat bagaimana dia. Walaupun itu janjinya, dia selalu membisiki, durhaka sama orang tuanya, lebih takut pada istri daripada ibu, lebih takut, terus dibisiki kita. Ternyata apa? Apa yang dikatakan? Maka Nabi alaikum sultan. Jangan salahkan aku. Aku ini tidak mempunyai kekuasaan untuk menguasai diri kalian. Gak bisa, menyentuh saja gak bisa. Gak ada satu setan pun yang bisa menyentuh kita. Kita dijaga oleh malaikat. Yang bisa lakukan mereka itu illa anda autukum fastajabtumuli. Yang bisa aku lakukan itu hanya membisiki, ngerayu, ambil, cepat, ambil. Gak dilihat, ambil. Cepat kamu berzina, ambil. Coba lihat, pergi ke kita ke kadang-kadang ya, ke tempat-tempat penjara itu. Mereka itu hanya karena memperkosa seorang wanita yang cuma hanya 10 menit, mau mendekam di penjara 7 tahun namanya. Logis? Enggak logis. Kenapa dia mau seperti itu? Setan. Dan dia nggak punya keimanan, mudah sekali dia terjerumus. Aneh, hanya karena nikmat 10 menit kemudian dia itu mau mendekam dalam penjara selama 7 tahun, nggak bakal mau kan? Kalau logikanya kan nggak bakal mau. Kenapa dia mau? Karena pada waktu itu dia tidak punya keimanan. Wallahi kata Nabi Muhammad, la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Wallahi la yashrabul khamra hina yashrabul khamra wa huwa mu'min. Wallahi la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Demi Allah kata Nabi Muhammad, ketika orang mencuri, ketika orang berzina, ketika orang minum khamar, pada waktu dia minum khamar dia enggak beriman. Kalau beriman enggak bakal dia melakukannya. Hai. Ketika dia sudah tidak beriman maka mudah. Apa kata setan? Aku enggak punya kekuatan untuk memaksa diri kamu. Enggak bisa setan itu memaksa pegang kerah baju kita, ayo zina gitu. Enggak bisa. Dia nggak bisa menyentuh kita. Illa anda tukum, aku membisiki kamu, aku merayu kamu. Fastajabtumuli. Dan kalian itu mengiyakan permintaanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kamu cela aku. Cela diri kamu sendiri. Sudah tahu aku setan, kamu ikuti aku. Sudah tahu kamu aku iblis, kamu masih ikuti aku. Padahal Allah Ta'ala sudah janji, alam ahadilikum ya bani Adam la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Tapi kamu masih ikut aku. Salah sendiri, salahkan diri kamu. Itu yang terjadi nanti. Jangan menyesal. Jangan kita kira, oh saya ini dokter Andes, oh saya ini S2, oh saya ini dokter, oh saya ini profesor, berarti kita selamat daripada mereka. Ketahuilah, saya ini dokter dan insya Allah tahun 2021 kita promosi profesor insya Allah. Semoga dimudahkan. Amin. Semuanya itu untuk senjata dakwah. Nakut-nakuti setan saja. Setan suka bungul-bungulin kita, kita akan bungul-bungulin setan. Kenapa? Saya akan katakan kepada di setiap dakwah saya nanti akhirnya pasti nggak bakal selamat, nggak bakal selamat hidup di dunia. Mana ada orang yang himung hidupnya di dunia? Mana ada orang yang senang hidupnya di dunia? Semuanya senang, nggak ada masalah, nggak mungkin. Mulai Presiden Jokowi maupun para menteri, gubernur, bupati, wali kota, semuanya pasti ada masalahnya. Orang kaya nggak orang kaya pasti ada masalahnya. Bagaimana mungkin dia akan selamat kalau dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi masalah-masalah itu? Yang tahu menghadapi masalah itu hanyalah Nabi kita Muhammad SAW dan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kalau seumpama saya mengatakan demikian, Pak, nanti di akhir zaman, sekarang berada di akhir zaman, ini zaman fitnah. Kalau ingin bapak anak-anaknya selamat, masukkan pondok pesantren. Kalau nggak mau dilakukan silakan masukkan pendidikan formal, tapi nanti siang hari masukkan pendidikan madrasah diniyah yang ada di mana-mana itu. Gak mau juga dilakukan, nanti habis maghrib undang itu ustaz, upah dia untuk mengeleskan anak-anak kita. Hanya dengan 3 cara saja anak kita akan bahagia nantinya di masa depannya.
Hanya dengan 3 cara saja mereka itu akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Kalau tidak, pasti dia tidak akan selamat daripada fitnah akhir zaman. Dan tidak mungkin dia akan bahagia. Kalau saya mengatakan demikian, kapasitas saya sebagai seorang guru saja, apalagi saya punya pondok pesantren, pasti ada yang nyeletuk di sana. Itu kan guru, itu kan kiai. Maksudnya dia itu ngomong begitu biar pondoknya penuh. Tapi kalau saya sendiri seorang rektor, saya sendiri seorang kiai, saya sendiri seorang dokter, mau bilang apa? Hanya untuk menguatkan keimanan para saudara kita. Tidak bakal selamat. Alhamdulillah Pak, Bu, saya ini alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di UIN Malang. Waktu kesini dulu kita baru masuk. Sekarang alhamdulillah 3 tahun selesai program doktor saya dengan predikat cum laude alhamdulillah. Dan saya ngambil lagi dokter di UTM Malaysia supaya linear dengan S1 saya dan S2 saya. Dan sekarang sudah selesai disertasinya, tapi karena pandemi kita belum bisa untuk ujian terbuka. Alhamdulillah, ketika selesai saya di pondok, saya berangkat ke luar negeri. Saya memang melanjutkan pendidikan saya di Mekah Mukarramah, belajar pada Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki. Saya juga belajar pada Habib Zain Ibrahim Ismail di Madinah. Saya belajar pada Habib Salim Syahid di Hadramut, Habib Umar bin Habib, dan juga para habaib kaliber dunia. Saya belajar pada mereka. Tapi alhamdulillah, setiap hari kalau saya bercium tangan kepada ibu saya cium tangannya. Lalu saya cium dahinya. Kemudian saya ke bawah, saya cium kakinya setiap hari. Waktu saya mencium kaki ibu saya mengatakan begini, ya Allah, aku minta ridhomu ya Allah. Aku cium sampai ke hati. Aku hanya mengharapkan ridhonya Allah. Memang benar, saya punya banyak karangan. Kitab saya yang tersebar di mana-mana itu ada 24 karangan, dari mulai fikih, tasawuf dan sebagainya. Tapi belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya majlis di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya berdakwah di mana-mana, Nusantara, bahkan saya di luar negeri, tapi belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah ibu ridho kepada kita, orang tua ridho kepada kita, pasti Allah ridho kepada kita. Tapi kalau seorang guru saja, seorang alim saja belum tentu ridho oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah ridho oleh orang tua, maka pasti kita ridho. Bahkan beruntung bagi yang berbakti pada orang tua. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang berbakti pada tuanya, bahwasanya yang fal ya'malil baru ma syaa ya'mal falan yadkhulan nar wal ya'malil aqu ma syaa ya'mal falan yadkhulal jannah. Silahkan orang yang berbakti pada tuanya lakukan dosa apa saja, enggak akan masuk neraka. Dan silahkan orang yang durhaka kepada orang tuanya lakukan pahala apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Apalagi yang masih punya ibu, beruntung yang masih punya ibu. Kenapa sih ibu kita itu masih ada sekarang ini? Abah kita lebih dulu meninggal dunia. Ada di antara kita yang tahu? Ada survei yang membuktikan bahwasanya kenapa suami itu meninggal duluan dan kenapa ibu itu meninggal duluan. Catat dari saya, nggak bakal dapat selain dari saya itu. Apa itu? Suami itu meninggal duluan. Di sini, mohon maaf, kata ini lebih banyak jandanya apa dudanya? Soalnya baru sekali aja guru ulun bertanya kepada para jamaah dengan pertanyaan yang sama, semuanya bilang janda lebih banyak, kecuali satu tempat. Dan kemarin saya dapatkan, masya Allah, saya pergi ke Bintang Kurun, Bintang Kurun, Bintang Kurun, tahu kan? Di daerah Buntok itu nyebrang itu di sana. Itu di Kalteng. Waktu saya sekitar 4 hari yang lalu saya di sana. Subhanallah, saya tanya, di sini banyak jandanya apa dudanya? Sepakat mereka mengatakan banyak dudanya. Kaget saya. Ini nggak sesuai dengan survei ini. Di mana-mana selalu yang lebih banyak itu janda, bukan duda. Kenapa? Alasannya, subhanallah, ini logis. Memang ada surveinya. Karena orang laki-laki itu lebih besar, lebih lapang dada daripada perempuan. Kita kalau ada masalah simpen, nggak mau diungkapkan, ditahan, apalagi pas malam Jumat, malam Senin, ditahan. Kalau dikasih tahu sama istrinya, akhirnya nggak dapat bagian. Ditahan, jadi penyakit. Akhirnya penyakit itu yang bikin cepat mati kita. Itu sebabnya kenapa abah-abah kita itu cepat mati duluan, laki-lakinya lebih mati duluan. Tapi kenapa ibu-ibu itu panjang umurnya? Karena Allah berkehendak kita punya kesempatan lebih. Kenapa? Karena kalau sudah ibu meninggal dunia, dengarkan baik-baik. Kalau sudah ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibumu,
Ya Nabi Muhammad hanya mendapatkan 6 tahun saja dari ibunya. Beliau yang menyampaikannya di sini, telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezeki. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau untuk menghapuskan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu sekarang, yang karenanya engkau aku mudahkan mendapatkan pahala-pahala yang banyak di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan derajat tinggi di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah. Itu masih ada ibu, hormati, muliakan. Jangan pernah merendahkan orang tua, jangan. Barang siapa yang ingin menjadi seorang raja, mau jadi seorang yang sukses dalam hal apapun, jadilah berbakti pada Tuhan. Allah akan murka kepada orang yang tidak bersyukur pada orang tua. Kenapa? Semuanya, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa berjasa kepada kita melebihi daripada orang tua. Nggak ada. Setelah Allah dan Nabi Muhammad, tidak ada. Siapa yang menceboki kita? Siapa yang 9 bulan lamanya mengandung kita? Siapa yang mau untuk merendahkan perasaannya? Siapa di antara kita yang mau berkorban untuk orang lain selain daripada orang tua, untuk anak-anaknya? Bahkan berapa banyak ketika kita sakit dulu, ketika di masa kecil, sampai orang itu berharap, ya Allah biarkan aku yang sakit, jangan anakku. Siapa di antara kita yang bisa menggantikan posisi seorang ayah dan ibu ketika mereka itu mau makan? Nggak sanggup mereka makan kecuali setelah anaknya dulu yang makan. Siapa di antara kita yang ketika kita mendapatkan sesuatu yang nikmat, maka teringat pertama kali itu adalah anaknya. Kita semuanya pernah bulan madu, sehingga semuanya untuk istri. Begitu kita punya anak, anak nomor 1. Siapa di antara kita yang ketika kita pernah keuyuhan luar biasa, begitu melihat anak, hilang rasa keuyuhan semuanya? Siapa di antara kita yang pernah dengan ikhlasnya berdoa untuk kita, ya Allah panjangkan umur anakku, bahagiakan hidupnya, berikan harta yang berlimpah yang banyak? Siapa yang mendoakan kita seperti doanya orang tua? Siapa di antara kita yang sudah termakan perasaannya, dikorbankan perasaannya untuk anak-anaknya? Siapa di antara kita untuk saudaranya seperti orang tua kepada anaknya? Enggak ada, kecuali orang tua kita. Sekarang mereka sepuh, sekarang mereka lemah, lalu kemudian kita akan balasnya dengan pembalasan yang tidak baik. Kita akan meremehkannya, mentang-mentang dia sudah kurang baik pendengarnya, pura-pura kita tidak mendengar ketika dipanggilnya. Kemudian kita punya sesuatu, kita membeli barang sesuatu yang ketika orang tua membeli barang itu, dia lebih mengutamakan anaknya, tapi kita tidak ada terpikirkan membelikan orang tua. Bukan anak yang berbakti pada orang tua. Kalau seumpama dia itu haji dulu, orang tuanya belum haji. Umrah dulu, orang tua belum umrah. Punya rumah dulu, orang tua belum punya rumah. Demi Allah, itu bukan anak yang berbakti pada orang tua. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita? Padahal mudah sekali untuk bicara ridho Allah. Siapa bilang harus menjadi orang alim dulu sampai kita itu bermimpi Nabi Muhammad? Siapa bilang harus kita menjadi orang alim dulu baru kita itu mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah? Siapa bilang? Cukup walaupun kita orang awam, walaupun kita tidak punya ilmu banyak, asalkan kita bakti pada orang tua. Apa yang dapatkan oleh Uwais Al-Qarani? Seorang yang hidup di zaman Nabi, beriman kepada Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sangat ingin rindu kepada Nabi berjumpa. Tapi karena beliau merawat ibunya, dia anak satu-satunya, maka tercegah keinginannya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi justru Nabi Muhammad menyebutnya. Nabi Muhammad memerintahkan, ya Ali wa Umar, illaki tumahu fatruba minhu an yastaghfir lakuma. Kalau kamu bertemu dengannya, jangan lupa mintalah kepadanya untuk mintakan ampun bagi kalian berdua. Siapa yang bilang bahwa kita tidak sama? Sama saja. Beruntung, jaga perasaan orang tua. Jaga. Apa kata Muhammad? Kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah dengan tanpa batas sebanyak-banyak, buatlah Allah tersenyum pada kita. Tanya oleh sahabat Nabi, bagaimana kita tahu ya Allah? Ya Rasulullah, bagaimana kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala tersenyum pada kita? Bikin orang tua kamu tersenyum, Allah tersenyum pada kita. Jangan buat kita menangis, jangan buat orang tua menangis, jangan buat orang tua sedih. Jangan.
Itu sesuatu yang sangat-sangat mengkhawatirkan dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Oleh karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, berapa banyak di antara kita sekarang ini, bahkan survei yang baru-baru ini dikatakan bahwasanya orang tua sekarang ini tidak mau tinggal bersama anak laki-lakinya. 85% orang tua enggan dan tidak mau berkumpul dengan anak laki-lakinya. Kenapa? Karena rata-rata anak laki-laki lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Di rumahnya ratunya adalah istrinya, bukan ibunya. Dan subhanallahnya lagi, 15%-nya itu mau mereka tinggal bersama anaknya kalau anaknya itu wanita. Kenapa? Karena anak perempuannya di rumah suaminya pakai kartu. Ini yang terjadi sekarang. Ini yang dikatakan Nabi SAW, bahwasanya di antara tanda-tanda akhir zaman banyak anak-anak yang menganggap ibunya itu bagaikan budak. Disuruh doa, nggak dikasih uang dan disenangkan, nggak dibahagiakan, cuma suruh doa. Kita masih ingat bagaimana suatu video yang viral, di mana ada seorang ibu datang pada anaknya pinjam uang 50.000. Ya Allah, ada seorang ibu pinjam uang pada anaknya, pantas? Itu anak yang durhaka yang semacam itu. Orang tua, apapun yang kita miliki semua kan orang tua. Apapun yang kita dapatkan daripada kebahagiaan semuanya kan orang tua. Cuma kita kan harus tahu, tidak ada seorang pun di antara kita dengan saudaranya, dengan gurunya, dengan orang tuanya, dengan anaknya, kecuali semuanya itu cobaan buat kita. Ada orang tua yang begini, ada orang tua begitu dan sebagainya. Sabar, Allah yang berkehendak. Allah menjadikan ibu kita cerewet, Allah menjadikan ibu kita begini, bawel dan sebagainya. Allah menjadikan ibu kita, orang tua kita, ayah kita temperamen. Allah. Keputusan Allah, ketentuan Allah. Yang wajib kita lakukan adalah tunduk kepada perintah Allah. Itu aja. Lalu kita akan mendatangkan keberkahan. Oleh karena itu para hadirin yang Allah Ta'ala, ayo sama-sama jadikan bulan Sya'ban ini bulan yang barokah buat kita. Baru di awalnya, ayo bulan yang barokah. Pulang masing-masing ke rumah, peluk orang tua kita, minta ridhonya, minta maafnya sebelum terlambat. Ayah kita sudah meninggal dunia, tinggal ibu saya, sehingga anak-anak semua saudara-saudara kami bersumpah demi Allah kami tidak akan mengatakan tidak kepada ibu kita, dan kami tidak pernah menyampaikan suatu kabar kecuali membahagiakan saja. Kalau menyedihkan kami tidak akan sampaikan kepadanya, yang bahagiakan kami sampaikan. Sedih kami lihat ibu kita. Alhamdulillah saya bersyukur telah keluar daripada seorang ibu yang salihah. Karena ibu saya demi Allah saya bersumpah 27 tahun kawin dengan abah saya tidak pernah berantem sama sekali. Dengan ayah saya nggak pernah marah kepada ayah saya, demi Allah saya bersumpah. Nggak pernah minta kepada ayah saya, nggak pernah, apalagi membantah kepada perintah ayah saya, nggak pernah. 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran, tapi sekarang beliau kena penyakit Parkinson sehingga jalannya tertatih-tatih. Semuanya itu karena capek ngurusi kita. Begitu pula orang tua kita semuanya. Berapa punya orang tua kita yang sudah berubat, itu semuanya karena banyak memikirkan kita semuanya. Mereka membanting tulang semuanya, tidak peduli apapun resiko yang dihadapinya, tidak peduli, yang penting anaknya bersama kan, anaknya bisa belajar. Kemudian kita akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang tidak baik, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Di mana ada seorang anak datang pada Muhammad, kata ya Rasulullah, ayahku telah mencuri hartaku. Baik, aku akan panggil dia. Anaknya mengadukan ayahnya mengambil harta. Dipanggil. Bila kau panggil ayahnya, dipanggil. Begitu dipanggil, datang Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad berkata kepadanya, ya Rasulullah, nanti kalau ayahnya datang, kamu tanya dengan jawaban yang ada yang disiapkan dalam hatinya, bukan yang ada di mulutnya. Maka kemudian datanglah ayahnya itu. Dia tegur, apa benar anak kamu telah datang kepadaku dan mengadu bahwasanya kamu telah mengambil hartanya? Apa kata ayah itu? Benar ya Rasulullah. Tapi tanyakan kepadanya ya Rasulullah, aku menggunakannya untuk apa? Untuk makanku dan makan bibi-bibinya ya Rasulullah. Tidak, bukan untuk kesenangan-kesenangan yang lainnya, tapi untuk makanku dan makan bibi-bibinya. Apa kata Muhammad? Kalau bukan jawaban itu yang aku inginkan, tapi jawaban yang ada di dalam hatimu itu, coba utarakan kepada diriku. Subhanallah, dia berkata, demi Allah, tidak pernah aku berjumpa denganmu ya Rasulullah kecuali bertambah keimananku. Demi Allah, yang ada dalam hatiku tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah dan diriku sendiri. Dan kemudian engkau telah menyingkapnya. Katakanlah apa yang dalam hatimu. Beliau melantunkan beberapa belas
bait syair yang artinya, wahai anakku, engkau adalah dulu ketika masih kecil aku masih kuat, engkau masih lemah, engkau adalah pujaanku, engkau adalah hiburanku, engkau adalah sasaran doaku, engkau adalah harapanku. Ketika aku bangun malam, yang pertama kali aku ingat untuk berdoa dan mendoakan itu adalah engkau anakku. Dulu waktu aku kuat, aku berusaha mencari yang terbaik untukmu. Aku berikan makanan yang terbaik untukmu. Dan dulu waktu engkau sakit, maka aku pada saat itu tidak bisa tidur karenamu. Padahal aku tahu yang namanya ajal itu tidak kemana-mana. Kalau sudah datang waktunya pasti dia akan meninggal. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa tidur karenanya. Bahkan aku berapa banyak berharap pada Allah supaya aku yang menggantikanmu untuk sakit, jangan engkau. Tapi setelah ayahmu ini lemah, kalau seumpama engkau membalas kebaikanku bagaikan seorang tetangga yang telah berbuat baik pada tetangganya, itu masih baik. Tapi engkau lebih kejam daripada itu. Engkau menganggap ayahmu dan engkau bahkan melaporkannya kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya aku telah mencuri anakmu, mencuri hartamu. Di saat itulah Nabi Muhammad meneteskan mata bercucuran dan dia mengatakan, demi Allah, tidak mendengarkan jawaban ini kecuali pasti akan menangis caranya. Dipanggil anaknya dan dikatakan, ya walad, gal anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik, anta wa maluka li abik. Kamu dengan harta yang kamu miliki semua milik ayah. Gak ada salahnya orang tua itu, gak ada salahnya, gak ada ceritanya orang tua mencuri harta anak yang tidak ada. Sampai baru-baru ini, Masya Allah, ada orang tua diadukan ke pengadilan oleh anaknya karena mencuri hartanya, mengambil bagiannya. Pantas. Tapi orang tua yang luar biasa, ketika terjadi mediasi, tetap saja orang tua itu ibanya masih ada, berpelukan, dimaafkan anaknya. Masya Allah. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah Ta'ala, ayo berangkat dari majelis ini berkat Abah Guru Zaini, berkatnya Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya dapat hidayah. Semoga kita semuanya dapat hidayah. Semoga semuanya kita dapat hidayah. Ya Allah, kami telah meninggalkan tempat kami semuanya. Ya Allah, kami telah luangkan waktu pada malam ini. Ya Allah, ini adalah malam yang mulia. Malam berapa banyak di antara para aulia yang Engkau angkat menjadi aulia-Mu. Malam yang di antara setiap malam selalu Kau hadir di langit bumi pada sepertiga malam yang terakhir. Tapi pada malam ini, malam Jumat, ya Allah, Engkau hadir kepada kami dari awal malam sampai akhir malam. Ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada kami semuanya. Memang kami banyak dosa, kami banyak kekurangan. Tidak ada seorang pun di antara kami banyak dosa. Ya Allah, kepada tua banyak dosa, kepada guru banyak dosa, kepada tetangga banyak dosa. Berapa kali kami berbohong, berapa kali kami melakukan transaksi riba dan transaksi yang diharamkan. Ya Allah, tapi kami yakin rahmat-Mu akan meliputi kami semuanya. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang bermaksiat. Kalau Engkau berkehendak dia itu mendapatkan hidayah, pasti dia akan bertobat. Hanya Engkau berkehendak, ya Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya Allah, jadikanlah Engkau berkehendak untuk kami semua, ya Allah. Rahmatilah kami semua, ya Allah. Walaupun kami tidak pantas untuk berdoa dan memohon kepadamu, ya Allah, di malam yang mulia ini, ya Allah, berkat kami bahagia dan merasa senang gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Bahagiakanlah kami semua, ya Allah. Bahagialah kami semua, ya Allah. Bahagiakanlah saudara kami semua di Indonesia ini, ya Allah. Bantulah presiden kami dan menteri-menterinya, semuanya para pejabat kami, ya Allah, untuk mereka dapat hidayah, ya Allah, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakatnya, ya Allah. Cukup kami sedih, cukup kami susah, cukup kami dalam keadaan kesulitan, ya Allah, dengan teguran-Mu yang berupa corona ini. Angkatlah corona ini dari negara kami, ya Allah. Angkatlah, ya Allah. Kami ingin berjumpa dengan bulan Ramadan dan karena kami ingin bersama-sama kaum muslimin semuanya, Allah, tanpa ada hadangan, tanpa ada batasan. Ya Allah, angkat jika Kau berkehendak, mudah sekali Kau angkat, ya Allah. Angkatlah, ya Allah. Angkatlah corona ini dari kami, ya Allah. Kembalikan kami kepada keadaan semula, bahkan lebih baik lagi, ya Allah. Lebih sejahtera, lebih aman, lebih sentosa. Jadikanlah negara Indonesia yang kami cintai, ya Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah mereka yang ingin mengusik negara Indonesia ini, ya Allah, yang ingin mencerai-beraikan negara Indonesia ini, ya Allah, yang ingin menghendaki dengan niat-niat yang tidak baik, ya Allah, binasakan, ya Allah.
binasakan ya Allah. Berikan kami kemuliaan ya Allah. Jadikanlah negara Indonesia negara yang bermartabat, berdaulat, yang tidak ada hutang ya Allah, sehingga kami dimuliakan di mana-mana ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang beriman kepadamu ya Allah, beriman kepada kasih Muhammad SAW. Jadikanlah kami tidak keluar tempat ini. Kami semua yakin bahwasanya Engkau telah pernah bersabda dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya rezeki kami tidak akan kemana-mana. Dari mulai kami lahir sampai kami meninggal sudah ditentukan dan dijamin oleh-Mu ya Allah. Jadikanlah kami percaya kepada ayat yang Kau sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 90 ayat jaminan terkait dengan hambanya, semuanya dijamin dengan rezekinya. Sementara satu ayat saja setan itu menakut-nakuti kami dengan kefakiran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin dengan jaminan-Mu ya Allah. Jangan sampai kami termasuk orang yang mau dimudahkan oleh-Mu ya Allah untuk dijerumuskan oleh setan-setan musuh-Mu itu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami benteng yang kuat supaya mereka tidak dapat masuk dan membisiki kami ya Allah. Berikanlah keluarga kami, berikanlah semua saudara kami, berikanlah semua kerabat kami, berikanlah semua masyarakat Indonesia ini ya Allah kekuatan untuk melawan setan-setan ini ya Allah, dan melawan hawa nafsunya ya Allah, sehingga kita menjadi hamba-hamba-Mu yang dibanggakan oleh kekasih Muhammad, yang termasuk yang disebut oleh kasih Muhammad, yang berada di dalam hati Nabi Muhammad, yang diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, sebagai seorang mukmin yang senang untuk saudaranya jika dia itu senang juga, maka mungkin ada di antara jamaah yang belum dapat ijazahnya salawat al-bushra. Salawat al-bushra itu adalah salawat ungkapan kasih sayangnya Nabi Muhammad untuk umat ini, dimana kalau kita seperti orang tua kita dahulu melakukan terikat-terikat, yaitu kalau ingin kabul hajat baca Yasin sebanyak 41 kali. Tidak ada lagi di antara kita yang mau bacanya sekarang ini. Waktunya panjang, 2 jam setengah. Sehingga subhanallah, pada tahun 2016 yang lalu, tepatnya pada malam 10 Muharram, salah satu daripada anak Abah Ulun, Habib Hasan Baharun, dia bermimpi Nabi SAW dan mengajarkan salawat al-bushra kepadanya. Begitu dia bangun, dia langsung hafal. Lalu kata Nabi Muhammad kepadanya, yang baca salawat bushra ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, dan membentengi diri daripada segala hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Saya akan baca, ibu-ibu, bapak-bapak semua mengikuti saya. Lalu kita akan baca dengan nada tibil qulub 5 kali. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga semua kabul hajat. Dan setelah itu baru saya akan ijazahkan. Yang ingin salawat ini tinggal masuk di Google, tulis salawat bushra Habib Sugab, keluar nanti di situ. Saya akan bacakan dan ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhir.
يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Jadi kalau baca salat Bushra itu dari 1 sampai 38 baca biasa, nanti 39, 40, 41 kita baca dengan nada ini. Karena sebagian orang soleh itu melihat Nabi SAW himung ketika dibaca salat itu dengan nada tibil qulub dan juga hadir rohaniyahnya. Jadi kalau benar bacanya seperti yang saya baca tadi, maka pian-pian seberatan yang hadir semuanya saya hadiah, saya ijazahkan untuk membacanya dan saya ijazahkan untuk berikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan sebarkan, diperbanyak, gak apa-apa, tapi jangan syarat, dengan syarat jangan dijual belikan karena ini salawatnya Nabi, takut ketular nanti. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama kepada para habaib dan para guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.